Oke, siap. Siap. Waduh. Peluk juga dong Gus Imin ya, masa nggak dipeluk? Yang ikut dalam rombongan perubahan saya yakin melewati ini semua dengan rasa syukur dan bangga. Betul tidak? Karena yang kita kerjakan adalah sebuah perjuangan membawa ide dan bahan bakarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Bahan bakarnya ketulusan dan keikhlasan karena itu di mana-mana. Kalau lihat pejuang-pejuang perubahan semua dengan niat baik, iuran tenaga, iuran pikiran, bahkan iuran dana sumber daya di seluruh tempat. Karena itulah ini menjadi perjuangan yang terhormat. Jadi kalau dibilang dari bangga, itu adalah kalimat yang paling sering kami dengar di berbagai tempat seluruh Indonesia. Menjadi bagian dari pejuang perubahan itu membanggakan. Insya Allah dapat berkahnya ya. Yang pertama apa? Berani. Saya menyaksikan satu-satunya provinsi yang paling berani adalah Aceh. Yang kedua apa? Yang kedua selain berani apa? Lupa. Kenapa lupa? Lupa kalau musuhnya besar. Jadi lupa itu penting. Kalau tahu musuhnya besar sudah ngeper duluan. Alhamdulillah keberanian kita telah membuat Aceh menang luar biasa dan kami hadir, saya hadir mengucapkan terima kasih. Amanah masyarakat Aceh tetap membara dan akan terus kita jaga selamanya. Ini sangat luar biasa. Di dada-dadain aja hebohnya luar biasa ya. Sangat antusias sekali ya. Waduh, dikasih loh begini. Abah gini dong Mbak. Gini dong, iya dong. Oke ya, silakan Datang juga. Selamat datang kita ucap kepada Gus Imin beserta keluarga. Ya kembali lagi ke sini, nanti kita ngobrol. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita menunggu Gus Imin yang sedang berfoto ya bersama para penonton yang sudah dari siang tadi menunggu di sini. Oke, sudah semuanya duduk ya, teman-teman. Duduk kembali. Duduk, oke. Kita mau mulai acaranya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu, boleh duduk. Ini kalau nggak duduk kita nggak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermahkotakan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Anies Baswedan dan juga Gus Imin. Yang saya hormati juga seluruh rombongan dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin. Yang saya hormati juga seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat Aceh. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik teman-teman yang ada di sebelah sana tolong duduk ya. Kasihan yang udah nggak dapat kursi. Duduk, teman-teman duduk ya. Oke, baik. Sebelum kita memasuki acara ya penyampaian aspirasi, kita mau ngobrol dulu nih sama Pak Anies dan juga Gus Imin yang hadir pada malam hari ini di Aceh. Kalau kemarin
ketika Pesta Demokrasi Pak Anies sudah berkunjung ke Aceh. Kalau Gus Imin baru pertama kali Gus ya? Udah juga kemarin ya. Oke. Berarti kalau gitu kita langsung chit chat singkat aja Betul, ya. silakan. Gitu. Kira-kira di Aceh udah nyicip apa aja nih ya? Ini kami baru saja selesai makan mie Aceh. Wow. Rasanya luar biasa. Di tempatnya mie Aceh Bardi. Ini Bardi. Bardi. Ini Bardi. Tapi katanya dulu ada ganjanya. Tadi kami pastikan jangan sampai ada ganjanya. Nanti kalau enggak malam-malam kita keleyeng-keleyeng di sini nih ya. Jangan pulang-pulang nanti udah positif ya Gus ya Pak ya. Oke, kalau untuk Gus Imin kira-kira gimana nih? Udah sama juga mie Aceh juga Gus? Jadi alhamdulillah sudah menikmati kopi Aceh 3 kali hari ini. Wow. Kopi Aceh. Tanda-tandanya semalam suntuk gak bisa tidur ini. Luar biasa. Berarti sudah merasakan kopi Aceh 3 kali untuk Gus Imin ya. Untuk Pak Anies sudah makan mie Aceh. Mungkin setelah ini atau besok masih di sini banyak lagi wisata kuliner yang terkenal di Aceh ya yang bisa dirasakan. Nah, Betul. teman-teman ini udah nggak sabar banget nih Pak untuk ketemu sama Bapak dan Gus Imin juga di sini. Kalau kemarin mungkin Bapak datang langsung ke Banda Aceh, langsung disambut oleh warga Banda Aceh. Kalau Gus Imin main tidak bisa mendampingi ya satu dan lain hal ya. Jadi teman-teman hanya melihat kegemoyan Gus Imin di HP aja gitu ya. Nah, gini nih Abah, tadi ada satu pertanyaan nih untuk Pak Anies nih tadi sebelum acara dimulai anak-anak muda. Bilang kayak gini, ini kan pesta demokrasi udah selesai. Udah selesai dong main abah-abahannya, tapi masih boleh nggak sih manggil Abah? Boleh nggak? Lanjut nggak? Kalau gitu lanjutkan. Oh menit ya, ya sudah sampai, oke langsung di closing aja. Oke, sekarang. Oke, baik, terima kasih kita ucapkan kepada penanya pertama kita. Ya jadi bukan hanya, bentar teman-teman ya, bukan hanya bertanya, tapi juga bisa menyampaikan pendapat ataupun aspirasinya ya. Oke, siap. Waduh. Peluk juga dong Gus Imin ya, masa nggak dipeluk ya? Oke. Oke, udah cewek satu, cewek sekarang. Cewek dulu, cewek. Silakan Kak, milih. Silakan Kak, terserah siapa aja. Kita Terserah siapa aja. pilih. Kakak silakan di belakang Kak, yang jilbab hitam langsung maju Kak, langsung maju pakai kacamata. Iya. Oke, yang pakai kacamata langsung maju ya. Kita pilih dari berbagai sisi ya teman-teman ya. Iya, yang tadi di sini sudah, yang di belakang belum kan? Yang di belakang sana belum. Oke, waktunya akan dimulai ketika teman-teman ngomong. Jadi tolong maksimalkan 1 menit, sebaik-baiknya. 1 menit. Oke ya. Oke, waktunya dimulai ketika kakak ngomong Kak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Abah dan Cak Imin dan juga istri-istri yang mendampingi, serta tim Ubah Bareng dan juga teman-teman perjuangan perubahan di Aceh. Terima kasih karena masih terus berada di jalan perubahan. Perkenalkan, nama saya Muna Wara. Saya berasal dari Aceh Barat. Sekarang kuliah di Universitas Syah Kuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja Bang pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Saya yakin bukan hanya saya saja yang saat ini merasa gemetaran.
yang saat ini merasa bergemuruh, yang saat ini merasa bangga dan haru berada di barisan perubahan. Saya yakin teman-teman semua menangis haru berada di barisan perubahan. Saya ingin mengucapkan kita memang belum berhasil memenangkan pemilu saat ini, tapi kita berhasil mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu bangga berada di barisan perubahan. Bangga nggak? Jujur saya deg-degan. Yaudah, mungkin itu saja aspirasi saya. Terakhir saya mau pantun sedikit. Jalan-jalan ke tapak Tuan, jangan lupa membeli oleh-oleh. Terima kasih pejuang barisan perubahan, perjuangan getanyo galam abe. Oke, ini saya fotoin Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pojok sana, yang pojok sana, nggak ada lagi, yang depan nggak ada. Saya mau yang di pojok. Abang baju putih, ya, abang baju putih, silakan, ya, kamu, ya, sini. Cepet bang, ayo bang, gercep. Ayo bang, mohon dikasih jalan ya, yang cepat. Mohon dikasih jalan. Pojok sana udah, pojok situ belum? Ya, pojok situ belum. Bentar, sabar. Ayo bang, gercep bang, ayo bang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf teman-teman, agak grogi karena berdiri di samping calon presiden Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhyar. Saya berasal dari Aceh Utara. Pak Anies, saya memulai gerakan perubahan ini mulai 2021, tepatnya di Sumatera Utara, dalam acara sekolah politik yang diadakan oleh Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan, tepatnya di Medan. Kebetulan di situ saya adalah salah satu yang paling muda, ketika itu saya berumur 21 tahun. Dan saya pikir saya tidak akan mendapatkan apa-apa di sini karena di umur yang masih sangat muda. Tetapi setahun kemudian saya bertemu dengan Mas Anies Baswedan di Banda Aceh. Dan disitulah semangat perubahan terus bangkit dalam diri saya sampai hari ini. Saya bergetar teman-teman. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa maaf sekali dalam perjuangan ini saya dan kawan-kawan belum mampu menghantarkan Bapak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi percayalah Pak, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Kita turun ke desa-desa, bertemu dengan teman-teman yang ada di desa, masyarakat yang ada di desa. Masyarakat Aceh cukup mencintai Bapak Anies Baswedan. Saya lihat air matanya, saya lihat keringatnya. Saya lihat harapan-harapan perubahan disampaikan oleh rakyat Aceh kepada Pak Anies Baswedan. Saya adalah saksi mata bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Saya lihat keringat mereka. Pak Anies, saya rasa perjuangan perubahan ini tidak hanya sampai di sini. Saya mohon aspirasi teman-teman ini disampaikan kepada Bapak Prabowo. Saya tahu bahwa Pak Anies Baswedan masih bersahabat dengan Pak Prabowo. Caimin juga baru saja bertemu dengan Pak Prabowo. Sekarang, kawan-kawan, sekarang bukan siapa presidennya, tetapi bagaimana misi perubahan ini masih lanjut kepada pemerintahan. Bagaimana misi perubahan ini tetap kita perjuangkan. Begitu kawan-kawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih kita ucapkan kepada penanya kita yang keberapa ini. Saya udah lupa ya, saking banyak banget. Nah, memang teman-teman nggak semua pertanyaan bisa dijawab, nggak semua aspirasi juga bisa disampaikan pada malam hari ini, mengingat waktu juga ya. Jadi buat teman-teman yang nanti ditunjuk, tolong menghubungi untuk ke belakang, karena nanti mikrofonnya ada di situ ya. Jadi yang megang mikrofon mana? Yang megang mikrofon? Yang di belakang megang mikrofon mana? Ya mikrofonnya, jadi tolong pergi ke sana untuk berbicara ya, karena nggak bisa lagi ke depan. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke sebelah sini lagi teman-teman, kita mutar sebelah sini kepada Bapak, silakan maju Pak. Bapak silakan maju Pak. Terima kasih. Tadi saya dengar ini semuanya dari suara orang muda. Ini saya sudah usia 68 tahun. Jadi mewakili orang tua, inilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munggah di Aceh, Kampung Blang Bintang, lapangan terbang Iskandar Muda. Mula pertama kami ucapkan selamat datang Bapak Anies Baswedan yang kami bangga. Di Munggah Kopi ini malam, takdir Tuhan yang Maha Esa. Dalam Pilpres yang lalu kami sudah perjuangkan Pak Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia. Tapi kalau ada yang berbuat curang, mudah-mudahan laknat Tuhan di padang mahsyar. Kami di Aceh habis-habisan berjuang untuk tokoh perubahan, mudah-mudahan makmur Indonesia. Ya, nepikirnya kamu Aceh kayaknya yang sampaikan. Jika itu sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, Pak Anies Baswedan tetap jadi Presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya. Bentar Bang ya, kita putar lagi. Nggak adil rasanya kalau kita cuma kesini aja ya. Kita ke sebelah sana dulu karena di sana juga nggak kalah antusiasnya ya. Buat teman-teman, oke, abang yang majukan di belakang. Coba ya di belakang, oke. Oke, bentar kak ya, sebentar. Semua orang ingin memiliki kesempatan yang sama juga. Jadi kita langkah baiknya kita sedikit bersabar dulu. Semoga waktunya cukup. Maju Bang, cepat Bang. Perkenalkan izin semuanya, saya Muhammad Wildan Gunaria. Biasa dipanggil Wildan, saya putra asli Aceh Barat, Kota Melavuk. Saya juga mahasiswa ilmu kelautan dari Universitas Syah Kuala. Dalam hal ini kawan-kawan sekalian, ketika kita melihat kontestasi politik, maka sering kali terlihat kontestan itu menyambangi daerah-daerah tertentu pasca daripada kontestasi politik atau proses daripada kontestasi politik. Tapi hari ini kita disuguhkan dengan pesta demokrasi yang mana kontestannya hadir setelah daripada kontestasi politik sendiri. Artinya asa ini masih ada, perubahan itu masih ada, dan kita-kitalah yang berhadir pada hari ini mampu untuk melanjutkan itu semuanya. Izin Pak Anies, izin Pak Caimin. Hari ini saya memiliki satu gairah yang luar biasa karena dipantik oleh semangat dan antusiasme dari kawan-kawan semuanya. Bahwa ketika melihat ini temanya adalah anak muda mesraya dengan Anies Muhaimin, artinya kita bergotong royong di sini dan kita bicara tentang bagaimana optimisme masa muda, anak muda. Ketika kami dipertontonkan dengan berbagai macam kecurangan, dipertontonkan dengan berbagai macam hal yang membuat kami pesimistis dengan masa depan kami. Tapi satu hal yang pasti adalah bagaimana ketika tantangan itu hadir pada kami, apakah pertantangan itu dipertaruhkan hanyalah dosa-dosa daripada generasi-generasi sebelumnya? Apakah yang bertantangan adalah masalah-masalah yang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya? Sehingga masa muda kami ketika generasi emas 2045 nanti bukan generasi emas, tapi seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu generasi cemas. Dan apakah
benar-benar komitmen ini hanyalah suatu hal yang digembar-gemborkan semata, ataupun mungkin ini benar-benar secara niat hati yang tulus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Maka dari itu tidak hanya menjawab moralitas dari bangsa Indonesia secara keseluruhan, tapi secara garis umum kita ambil subjektivitasnya Pak. Maka ini akan menentukan ultimatum segala hal yang akan menjadi kesimpulan bagi kami bagaimana moralitas seorang Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Iskandar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, cowok udah dulu, cewek dulu. Mana cewek? Mana cewek? Mana kaum cewek? Abah, Caimin, we love you. Cepat sini. Iya, kakak. Oke, cepet ya kak. Habis ini baru cowok lagi, oke? Teman-teman diingatkan ya, waktunya cuma 1 menit. Kalau misalnya teman-teman gak tepat waktu 1 menit, yang lain gak akan kebagian karena masih ramai sekali yang ingin menyampaikan aspirasinya. Jadi di sini saya pegang stopwatch buat teman-teman, tolong waktunya pas-pas 1 menit ya. Kalau nggak mohon maaf sekali, mikrofonnya langsung kita tarik. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat datang Abah dan Caimin di Tanah Aceh. Perkenalkan, saya Fadila. Saat ini sedang menempuh doktoral di Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Kimia lewat beasiswa. Nah, mungkin gak banyak yang bisa saya sampaikan. Berhubung baru-baru ini kita menyelamati Hari Pendidikan Indonesia, dan itu menjadi salah satu concern dan kekhawatiran saya sebagai lulusan S3 nantinya, bagaimana lulusan-lulusan dokter ini bisa benar-benar berkontribusi tidak hanya di lingkungan eksperimen, tidak hanya di lingkungan penelitian kampus, maupun juga bisa berkolaborasi dengan industri-industri gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin mohon doanya juga agar bisa selesai tepat waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sambil menunggu kita pilih selanjutnya, boleh kakak kalau mau foto dulu atau mau tanda tangan boleh ya sambil kita pilih. Oke, selanjutnya siapa kak? Yang nakes ya? Yang nakes. Tenaga kesehatan maju ke depan. Cepat langkahnya bang ya, 1 menit, cuma 1 menit. Iya, ini dari tenaga kesehatan ya, dari pendidikan spesialis. Oh, boleh dokter untuk segera. Tolong kasih jalan Bapak Ibu, Bapak, boleh kasih jalan. 1 menit, iya ini dia dari PPDS Ortopedi, silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abah dan Abi Caimin, saya Dr. Panji dari Anak Muda Aceh. Pak, sebelumnya kami di Barisan Perubahan sangat bangga pada Bapak. Dan pertanyaan saya adalah, Aceh adalah negara modal, tempat modal. Dulu JKA di awal dari Aceh, sekarang dari Indonesia. Saya mau tanya, apakah Bapak ada inovasi ataupun ada ide-ide untuk kami semua menghadapi kegemuan ke depan membuat 300 FK sehingga kita sulit untuk bersaing dengan FK-FK lainnya. Karena sekarang saja jumlah FK Fakultas Kedokteran Pak. Apakah ada kebijakan untuk anak muda mempertahankan kesehatan? Alhamdulillah di Aceh kita tercover semuanya, tapi saya melihat daerah lain tidak. Yang kedua, untuk Abi Caimin. Pak Abi, saya mau bertanya, apakah tetap berada di barisan kami atau Abi untuk pendidikan lulusan? Ya. Dan yang terakhir, Abah, saya doakan saya bisa menjadi Bupati Takengon kelak nanti, karena saya terinspirasi oleh Abah. Terima kasih Abah. Baik, terima kasih ya. Mungkin sambil kami memilih bisa foto-foto dulu. Ya baik teman-teman, 1 menit kita pilih sebelah sini ya. Kita pilih sebelah sini. Oke, abang di depan coba. Habis ini kita pilih perempuan dari sebelah sana ya. Bentar, 1 orang dulu ya. Habis ini satu orang perempuan. Oke, percepat langkah ya bang.
1 menit biar semuanya kebagian. Kalau bisa kurang dari 1 menit sangat diperbolehkan ya. Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Valdo. Pak Anies, sebenarnya ketika kita berbicara tentang Pilpres, saya teringat ketika di pengajian Pak Ustadz Somad, kata pepatahnya gini, kaca yang retak boleh direkat, gala yang patah boleh disambung, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Begitu. Nah, singkat saja untuk pertanyaan Pak Anies, saya pribadi mungkin tidak ada kesempatan lagi ketika berbicara tentang bagaimana kemudian alur Pilpres. Tapi yang ingin saya tanyakan untuk Pak Anies sendiri, nah kemarin itu kan Pak Anies sempat bilang, walaupun setelah keputusan MK, Bapak tetap di Barisan Perubahan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian oposisi yang Bapak maksud, apakah Bapak masuk ke sistem untuk melakukan perubahan itu kembali, atau Bapak bergabung dengan koalisi dan mendukung sistem mereka yang sedang menduduk saat ini? Nah, kemudian yang kedua, untuk Gus Muhaimin, sebelumnya kita udah pernah ketemu Gus di pesantren Aceh Besar. Saya sebenarnya sedikit kecewa, namun begitulah alur demokrasi. Ketika Gus Imin mengangkat langsung suara, sudah mengakui koalisi dengan politik yang saat ini berkedudukan. Pertanyaan saya, apakah Gus Imin tetap mendukung bagaimana kemudian mimpi-mimpi perubahan ini? Itu saja. Valdo. Oke, baik, terima kasih kita ucapkan ya. Tadi ada sedikit panggilan menarik nih. Kalau misalnya Pak Anies itu Abah ya Kak ya. Tapi kalau misalnya Gus Imin, Abi ya. Jadi mungkin panggilan Abi itu Gus Imin mengingatkan kalau misalnya nanti kalau udah nggak di Aceh lagi, oh anak-anak di Aceh panggilnya Abi nih gitu ya. Oke, kalau gitu kita pilih cewek dari sebelah sini. Teman yang bawa buku cepat, yang ngomong, ya maju, oke, sabar ya, sabar, ngangkat tangannya jangan kayak mau ngajak ribut teman-teman ya, oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Ketua. Sekarang yang mayoritas di sini pasti mahasiswa. Saya sekarang Pak sekolah SMA di Ruhul Islam Anak Bangsa. SMA Ruhul Islam Anak Bangsa. Kelas 1 SMA Pak. Ya. Pak, saya mau tanya. Sekarang kan udah banyak tuh Pak aplikasi-aplikasi yang kalau misalnya teman-teman saya, sebenarnya saya tuh ada tugas langsung bisa cari ke situ. Contohnya kayak ChatGPT. Jadi gimana nih Pak sekarang caranya supaya saya sama teman-teman segenis saya itu bisa berpikir kritis dan mendalam. Gimana caranya supaya bisa dapatin jawaban tuh gak usah pakai internet, berusaha sendiri gitu Pak. Makasih Pak. Terima kasih ya. Jadi memang benar-benar berbagai kalangan bisa menanya di sini Kak Fakira ya. Tunggu, belakang belum nih, belakang. Ibu ya Bu dengan membawa bayinya. Lewat dari mana ya Kak? Assalamualaikum Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Anies dan Pak Muhaimin telah hadir di Banda Aceh. Perkenalkan saya Dr. Hedia. Saya saat ini datang bersama suami saya dan 2 anak saya. Kebetulan saya dan suami adalah seorang dokter. Yang ingin saya pertanyakan adalah tentang pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia. Kita tahu bahwasannya pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia itu biayanya tidak murah ya, dan sudah pasti lebih mahal dari pendidikan dokter umum. Yang saya pertanyakan yang pertama adalah menurut Bapak atau inovasi apa yang seandainya bisa Bapak lakukan atau ide-ide tersebut untuk membuat
beasiswa atau misalnya pendidikan itu bisa tercover sama pemerintah seperti itu. Karena kita kalau mengharapkan Pemda rata-rata hampir semua kota itu defisit. Sehingga kita terpaksa untuk membiayai diri kita sendiri dan kita dipaksa untuk balik ke kota tempat kita tinggal tersebut. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita kurang sejahtera sebenarnya di masing-masing kota ataupun kabupaten tertentu yang mengalami defisit di kotanya. Nah, inovasi Bapak seperti apa Pak Anies dan Pak Imin? Terus yang kedua, menurut Bapak dan Pak Imin, Pak Anies, kira-kira seandainya ya, Bapak insya Allah di 5 tahun ke depan dijadikan Presiden Republik Indonesia oleh Allah, kita aminkan. Amin. Inovasi-inovasi yang kesannya untuk kedokteran itu seperti apa, Pak? Baik dari segi penyakitnya, di recovery ataupun bagian dari pendidikannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu ya. Kalau mau ambil foto silahkan Bu ya. Sambil kita memilih orang lain. Nah teman-teman, kita bakal rotate. Tadi kita udah dari sana. Oh ya, oke. Berarti kita kesini dulu, nanti kita balik lagi ke sana ya. Yang pakai hoodie, ya Bang ya. Iya, yang tadi angkat tangannya kayak mau ngajak ribut. Nggak mau maju ya Bang? Mau lagi foto ya, oke. Kalau bisa 1 menit aja ya, teman-teman yang mau nanya, mungkin kita nggak banyak lagi waktunya. Beberapa orang lagi yang akan kita pilih. Ya teman-teman yang mau nulis kayak gitu, saya usahakan dibacakan ya. Karena kebetulan agak rabu juga teman. Oke, ini dia, 1 menit Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Anies. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khair Fahri Panjaitan. Saya berasal dari Medan. Dan pertanyaan saya untuk Pak Anies, jujur saya dari keluarga broken home dan saya merasa iri melihat keluarga Pak Anies dan keluarga Pak Gus Muhaimin yang begitu sangat mesra dan cemara begitu. Karena kalau boleh jujur, keluarga ayah saya sendiri keras terhadap saya dan tidak mendukung cita-cita saya. Begitu Pak. Jadi kalau untuk pertanyaannya, apa hak dan kewajiban dari orang tua dan anak yang mereka lakukan gitu Pak. Karena jujur mungkin Pak Anies dan Muhaimin lah idaman ayah untuk semua orang begitu. Dan memang kalau kita melihat kasus banyak yang anak-anak di panti asuhan dan orang-orang di panti jompo yang merasa macam dibuang gitu. Karena memang dari keluarga mereka tidak lengkap, tidak memang harmonis begitu. Mungkin begitu saja Pak. Untuk yang kedua, boleh saya minta peluang untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Oke, waduh, harus sekali di depan ini ya. Oke. Oke, ya terima kasih kita ucapkan kepada penanya kita hari ini ya. Teman-teman yang lain kalau bisa 1 menit aja gitu ya. 1 menit aja kita nanyanya. Untuk teman-teman semua, karena tadi sebelah sini kita udah ngambil, kita sekarang ke sebelah sini dulu baru kita ke tengah ya. Teman-teman yang perempuan sabar, sebelah sini dulu baru kita ke tengah. Jadi teman-teman tolong perhatiin pertanyaannya 1 menit aja gitu ya. Kalau kita sebelah sini dulu ya. Tadi udah dari tadi abang-abang di sini udah. Oke, bentar ya Bang, abang ini dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anies dan Cak Imin. Pak Anies, mohon dengar baik-baik Pak. Singkat saja, saya tidak perlu orasi di sini. Saya ingin bertanya. Saya Habil Fasya. Saya sempat berjumpa Bapak dengan Bapak pas Bapak kampanye di Aceh. Dan saya sempat memberikan buku sebuah permasalahan di Aceh yang harus Bapak selesaikan ketika Bapak menjadi presiden nantinya. Nah hari ini Bapak kadarullah tidak terpilih, bagaimana Bapak mengaspirasikan buku dibaca atau tidak dibaca atau dibuang atau bagaimana, dan bagaimana aspirasi pendapat mahasiswa lainnya, seperti itu Pak, dikembalikan. Saya sempat berikan buku kepada Bapak permasalahan di Aceh. Habil Pak, Habil Fasya. Ya. Oke, Pak izin Pak, saya menyambung pertanyaan sedikit saja. Mohon diperhatikan semuanya. Pak, saya ingin bertanya sederhana saja. Aceh di masa lalu sudah kehilangan banyak hal Pak. Kita pasti generasi muda tidak berharap Aceh kehilangan semuanya lagi di masa depan. Hari ini kita berbicara tentang konsepsi
perubahan. Intinya adalah pemerataan, kesetaraan di seluruh Indonesia, Pak. Tapi hari ini sampai detik ini kita masih mendengar cerita tentang Jawa, Bali, Kalimantan. Kita tidak mendengar berita-berita atau suara-suara anak Aceh di nasional nih Pak. Kita tidak pernah mendengar tentang Serambi Mekah. Bagaimana sepak terjangnya dalam memberikan kontribusi kepada bangsa. Bagaimana kita menghadirkan pemerataan itu mulai dari bagaimana kita bisa hadir di media-media nasional Pak. Terima kasih Pak, mungkin minta jawabannya. Terima kasih. Pak, buku tersebut buku dari karya BEM-USK 2023 Pak. Terima kasih BEM-USK dan Bang Dosi. Bang Dais, maaf Bang. Oke, sesuai janji kita pilih perempuan ya. Perempuan teman-teman, perempuan. Ya, dari tadi nanya, oke yang jilbab dongker. Dongker. Ya maju. Oke, 1 menit ya, 1 menit ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anies dan Caimin yang paling gemoy di sini ya. Terima kasih Abah dan Caimin karena telah memberikan bentuk nasionalis sejati bahwa mereka berdua tokoh yang berani datang ke Aceh setelah melaksanakan pemilu. Karena selama ini ada satu tokoh yang telah meraih suara orang Aceh sebanyak 80% lebih namun tidak berani datang. Karena alasan tidak sempat namun sedang bermegah-megahan di istana. Baik, Abah yang kami hormati, yang ingin kami tanyakan, beberapa hari ke belakang muncul statement dari calon bakal gubernur Aceh yang menyatakan warga Aceh bodoh karena memilih calon presiden yang akan gagal. Nah, bagaimana spirit dari Abah agar menimbulkan kembali nilai optimis rakyat Aceh bahwa rakyat Aceh tidak akan gagal karena telah memilih presiden terbaik yang insya Allah akan menjadi presiden Republik Indonesia. Sehingga Aceh maju dengan adanya Aron dulu terjadi di sekarang Abah. Terima kasih Abah dan Caimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Namira dari UIN Araniri Banda Aceh. Oke, baik terima kasih ya. Nah teman-teman yang nanya dan yang tertib, baik teman-teman gak foto. Sebentar. Sayang dong ya gak foto ya. Kita buka berapa pertanyaan lagi Kak? Jangan langsung pergi ya. Kita buka berapa lagi? Kita buka dua pertanyaan lagi. 2 yang terakhir. Teman-teman. 1 cowok, 1 cewek. Coba, kamu pilih yang mana? Ini yang beruntung aja. Oke, tapi iya, ya udah. Oke, Saya pilih cowok. Cewek. Bentar Bu ya. Oke, teman-teman, harap kondusif dulu kan ada pemberitahuan sedikit ya. Pak Anies menyiapkan kurang lebih sekitar 50 buku untuk teman-teman ya. Jadi yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, semoga nanti bisa berkesempatan mendapatkan buku langsung. Iya, ada dari buku Pak Anies, kok, ya. ada buku. Jadi tenang aja makanya. ya. Karena harap kita maklumi juga nggak mungkin hari ini semuanya terjawab ya. Saya paham antusias teman-teman sekalian ya. Setelah ini kita pilih 1 cewek terakhir. Kecuali nanti Abah Anies dan Abi Imin pengen nambah orang lagi untuk bertanya, kita akan membuka lagi tentunya ya. Oke, berarti silakan Bang ya, 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arda Lingga dari Sumatera Utara, kebetulan kuliah di Universitas Abulia Tama. Pertanyaan saya kepada Arda Lingga. Pertanyaan saya kepada Abah bahwasanya apakah betul dengan melakukan berkelanjutan itu perubahan, Abah Anies membentuk yang namanya Partai Perubahan? Yang kedua pertanyaannya ya Pak, untuk Cak Imin, mungkin slide Pak Imin ya, Cak Imin ya. Oke, saya sangat kecewa terhadap Cak Imin. Apakah posisi sekarang Cak Imin berkoalisi pemerintahan atau beroposisi dengan pemerintahan? Karena sekarang adalah yang namanya musyawarah anak muda dengan musyawarah anak muda dengan Anies dan Muhaimin. Sedangkan yang kita ketahui adalah Anies, Baswedan dan Abah kita, mereka itu adalah tim perubahan.
Sedangkan ketika dengan yang namanya Cak Imin melakukan statement bahwasanya berkoalisi dengan pemerintahan. Coba dijawab Pak, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, kita sudah. ucapkan. Satu terakhir, perempuan. cewek, Kakak cewek. yang pakai Satu iPad, lagi. yang pakai iPad sini. Yang Satu. pakai, ya satu perempuan. Satu perempuan. Sudah ya, sudah aspirasinya sudah selesai. Setelah ini sudah selesai, mohon maaf tidak ada lagi. Ya kami tahu. Kita buka untuk nanti memberikan sesi aspirasi. singkat. Nanti ya, nanti enggak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan untuk Abah dan Cak Imin. Mungkin Abah sebelumnya perkenalkan dan Cak Imin juga. Kita Abah pernah ketemu sebelumnya, ingat gak ya Abah kira-kira di Sudirman. Waktu ada acara Garuda Keadilan. Saya hadir di situ sebagai perwakilan dari Aceh. Dan nama saya Aisyah Mutmainah. Baiklah Abah, untuk pertanyaan ke Abah ini. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwa gagasan perubahan ini sudah sangat mengakar di masyarakat kita. Akan sangat-sangat disayangkan seandainya gagasan ini punah. Jadi gimana nih langkah dari Abah kira-kira untuk terus merawat perjuangan perubahan ini? Selanjutnya untuk Pak Cak Imin, seperti yang kita ketahui semuanya dan tadi juga udah disinggung-singgung, Cak Imin agak merapat ke kabinet. Nah, gimana nih Cak, seandainya kita nggak tahu dalam berpolitik dan saya sangat paham itu Cak. Jadi seandainya Cak Imin nanti berada di dalam kabinet, apa yang akan Cak Imin lakukan untuk terus merawat nafas gerakan perubahan ini Cak? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah atau punah? Perubahan. Ya, terima Iya, kasih kepada Kakak. Terima kasih. Oke, nggak Lupa foto dulu foto. Kak. Ya, sayang ya kalau nggak foto ya. Iya, habis ini apa lagi? Satu orang lagi dari abang ini tadi. Oke, boleh Bang. Terakhir berarti ya? Terakhir, Iya, silakan Bang, silakan maju ke depan, silakan. Satu lagi terakhir, mohon maaf. 1, 2, 3. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irul. Di sini saya ketua pada Amin Aceh. Dan saya tidak ingin bertanya banyak. Satu pertanyaan saja Bapak yang ini ditanyakan oleh semua kawan-kawan. Setelah ini kami harus kemana? Karena kalau ubah bareng mungkin dari pusat, kami dari daerah yang anak mudanya kami berkumpul bersama dengan sukarela. Kami bahkan berada di seluruh provinsi Aceh, tidak saling mengenal satu sama lain, tapi mereka selalu kompak mendukung Abah. Minta tepuk tangannya untuk anak-anak pada semuanya. Terima kasih selama ini kita sudah berjuang bersama, walaupun saya tidak mengenal kalian semua, tapi saya percaya semangat kita selama ini telah berhasil kita buktikan. Dan pertanyaannya Pak, ya itu tadi, setelah ini kami harus kemana Pak? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi baik terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih pada teman-teman Terima seluruh. kasih semuanya. Antusiasnya atas Iya. pertanyaannya, sayang sekali. Namanya siapa? Oke ya, boleh Iya. silakan sesi foto dulu kalau mau. Ya, kita sangat menyayangkan sekali semua pertanyaan tidak bisa kita bendung ya, karena memang Benar. antusiasnya sangat Dari luar ujung biasa. barat ke ujung selatan Iya, semuanya pada benar. angkat tangan. Jadi teman-teman, tapi jangan bersedih hati selain buku tadi Kak Fahira. Iya, ada apa lagi? Nanti Pak Anies ataupun Mbak Abi Imin akan bertanya kepada audiens dan yang beruntung yang bisa menjawab akan mendapatkan kaos ya, baju kaos. Ya, Pengen jadi- juga nih, MC pengen juga gak sih? Pengen sebenarnya. Ya, tapi kita ya. kasih kesempatan Iya, untuk tapi dulu kita kasih dong. kesempatan aja untuk teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami mempersilahkan Pak Anies dan juga Gus Imin untuk menjawab Iya. di MK ya. Maksudnya menggah kopi, bukan Mahkamah Konstitusi ya. Oke ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda Aceh memang luar biasa. Oh, betul. Malam hari ini kita berkumpul bersama. Saya tadi diberitahu, Pak kumpulnya di MK. Kita pikir MK udah selesai minggu lalu ya. Udah selesai.
Rupanya ada lanjutan dari Aceh ya. Di Megah Kopi. Dan tadi Gus Imin sudah bikin kopi. Kopinya enak sekali, cuma harus campur gula. Karena agak pahit kopinya di sini. Nah, teman-teman semua, saya catat seluruh pertanyaan tadi. Ada 15 orang yang dapat kesempatan untuk mengungkapkan pertanyaan. Kalau ditanya berapa yang mau bertanya, rasanya lebih banyak lagi. Betul tidak? Mana tadi yang sudah acungkan tangan belum dapat? Tuh, lihat. Tuh, banyak sekali. Jadi, kalau ada yang tanya kenapa nama Aceh tidak muncul di panggung nasional, soal waktu saja. Anak-anak muda Aceh luar biasa begini pasti akan muncul di panggung nasional. Pasti. Nah, teman-teman sekalian, nanti saya bergantian nanti dengan Gus Imin. Kita baku jawab nanti. Oh, menutupi di sini. Duduk. Duduk. Supaya tidak menghalangi yang di belakangnya ya. Belakangi ya. Raja tadi bilang, Pak, bagaimana anak-anak muda Aceh nantinya bisa melampaui apa yang sekarang kita sedang berada di sini, ya kan? Raja. Gini teman-teman. Ini sesungguhnya pesan buat kita semua. Kita berada di zaman yang perubahan begitu cepat. Perubahan yang amat cepat itu terlihat di bidang teknologi. Tapi sesungguhnya perubahan yang lebih cepat lagi terjadi pada perilaku. Perilaku sering tidak terlihat. Kalau teknologi terlihat ini harus diantisipasi. Dan saya melihat teman-teman muda, kalau Anda ingin melampaui zaman, maka Anda harus menjadi pembelajar. Pembelajar, bahasa Inggrisnya learner. Memiliki kemampuan untuk belajar, to learn, dan memiliki kemampuan to unlearn. Menghentikan yang menjadi kebiasaan sekarang. Kalau bisa melakukan dua itu, insya Allah Anda akan bisa melampaui semua yang Anda rencanakan nantinya. Ini buat kita semua nih. Pembelajar. Pembelajar artinya apa? Setiap waktu mencari bagaimana bisa mengerjakan lebih baik. Bagaimana bekerja lebih baik. Bagaimana berpikir lebih baik. Bagaimana mengubah yang kemarin. Dan ini juga sambung nih dengan ada tadi pertanyaan soal, Pak, bagaimana kita tetap kritis walaupun ada chat GPT. Pada suka pakai chat GPT di sini? Suka minta tolong? Kenapa Anda minta tolong chat GPT? Minta tolong chat GPT itu baik-baik saja. Tidak salah. Tidak salah. Justru, chat GPT bukan LGBT. Siapa yang bilang LGBT? Chat GPT. Chat GPT itu Anda pakai. Tapi itu harus, 1, sambil verifikasi sumber. 2, periksa lagi faktanya. Yang ketiga, pertanyakan asumsinya. Ini kalau lihat begitu pertanyakan asumsinya. Lalu gunakan informasi itu sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Nah, ini ada orang yang sudah ada chat GPT masih Google saja. Ini namanya tidak melakukan learning, nggak lompat. Gunakan, tapi jangan berhenti di situ. Dan tetap kemudian kritis. Jadi kalau kita terbiasa menggali informasi, mencari tahu, maka insya Allah Anda akan menjadi learner. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Munawaroh. Bangga ikut perubahan. Siapa yang bangga ikut perubahan di ruangan ini? Siapa yang bangga ikut perubahan di ruangan ini? Apakah kita bangga? Apakah kita malu? Yang ikut dalam rombongan perubahan saya yakin melewati ini semua dengan rasa syukur dan bangga. Betul tidak? Karena yang kita kerjakan adalah sebuah perjuangan membawa ide dan bahan bakarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Bahan bakarnya ketulusan dan keikhlasan. Karena itu di mana-mana. Kalau lihat pejuang-pejuang perubahan semua dengan niat baik,
iuran tenaga, iuran pikiran, bahkan iuran dana sumber daya di seluruh tempat. Karena itulah ini menjadi perjuangan yang terhormat. Jadi kalau dibilang dari bangga, itu adalah kalimat yang paling sering kami dengar di berbagai tempat seluruh Indonesia. Menjadi bagian dari pejuang perubahan itu membanggakan. Insya Allah dapat berkahnya ya. Ini tadi ada yang tanya soal kebijakan kedokteran. Sayangnya kami tidak pegang tanda tangan sekarang ini. Kalau kami pegang tanda tangan kita bisikin kebijakan. Ini belum, kita tidak bikin tanda tangan. Jadi pertanyaannya disimpan nanti. Kami berdua, ini tadi ada yang bertanya dari namanya Habil. Pernah menyerahkan buku diberikan. Kami berdua, dalam tim itu ada yang bagian substansi. Semua masukan tidak ada yang dilewatkan. Bahkan tim substansi kita itu mengumpulkan seluruh dokumen dan masih disimpan sampai sekarang. Walaupun kita tidak pegang tanda tangan saat ini, tapi dokumen itu semuanya ada. Kenapa? Karena kita ingin yang disebut sebagai kampanye itu bukan sekedar marketing dan selling, tapi kampanye adalah educating and learning. Oke? Karena itu seluruh materinya disimpan. Jadi itu masih ada. Nanti kalau teman-teman lihat, dokumen itu ada namanya dokumen visi misi, tentu teman-teman pernah lihat. Tapi di balik itu ada begitu banyak masukan dan begitu banyak pakar. Nanti insya Allah teman-teman, bila ada takdirnya, maka apa yang kita dapat dari aspirasi masyarakat itu akan diwujudkan dalam bentuk dokumen kebijakan. Ya. Mau tanya soal politik? Cek, oke. Tes. Mohon maaf tadi tolong untuk yang dekat dengan kabel jangan terlalu dekat, takut nanti putus lagi. Maaf. Ya, sekarang saya akan berikan kesempatan pada Gus Imin untuk merespon sebagian dari komentar dari teman-teman sekalian. Silakan Gus Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dan bahagia malam hari ini semangat perubahan kaum muda Aceh sangat luar biasa. Perjuangan perubahan itu tidak hanya pergantian kepemimpinan. Salah satu tujuan utamanya memang pergantian kepemimpinan. Kita telah melakukan sekuat-kuatnya dan kita laksanakan dengan sehormat-hormatnya, betul? Selain perjuangan kepemimpinan, kita masih punya banyak agenda perjuangan perubahan. Di bidang lingkungan hidup, di bidang kualitas sumber daya manusia kita, di bidang nasib masyarakat Aceh hari ini dan ke depan adalah tetap menjadi perjuangan perubahan kita semua. Karena itu semangat, saya kagum sekali adik-adik kaum muda, malam tadi ada yang masih SMA ya, luar biasa. Insya Allah kita akan tetap setia pada perjuangan perubahan sampai kapanpun. Karena apa? Karena apa? Perjuangan perubahan tidak bisa dielakkan. Bahkan ke depan pemerintahan yang akan datang, misalnya soal lingkungan hidup, soal pengelolaan sumber daya alam, soal hari ini kita saksikan yang namanya global warming, pemanasan bumi ini nyata. Sudah nyata sekali. Di Thailand kemarin apa? Banyak korban jiwa gara-gara Asia terkena yang namanya udara panas melebihi batas. Dan itu termasuk Indonesia. Kalau tidak berubah dalam mengelola pembangunan, bangsa kita akan kolaps. Karena itu semua harus melakukan perubahan. Inilah yang membuat komitmen kita, tadi banyak pertanyaan, di dalam atau di luar tidak bisa disimpulkan hari ini. Nanti kita lihat mana yang paling efektif buat perubahan bagi bangsa Indonesia yang lebih baik.
Nanti akan kita lihat dan kita hitung bagaimana manfaat perjuangan kita bisa lebih efektif. Insya Allah saya sama Mas Anies akan tetap berjuang tidak pernah lelah untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Yang kedua kita semua yakin, sepenuhnya yakin titipan perjuangan keadilan masyarakat Aceh, pemerataan. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kaum muda Aceh bisa siap muncul di panggung nasional? Jawabannya hanya satu, kita lakukan konsolidasi terus-menerus. Pemilu boleh kalah, tapi idealisme tidak akan pernah kalah oleh apapun. Karena itu semangat kaum muda harus terus membara, perjuangan berbagai level harus kita wujudkan. Saling percaya, saling yakin, kita optimis. Insya Allah Indonesia, dan paling penting jangan pernah putus asa dalam setiap tantangan. Hidup kita ini memang harus penuh keberanian dan kesungguhan. Kemarin kita menang di Aceh itu karena dua. Yang pertama apa? Berani. Saya menyaksikan satu-satunya provinsi yang paling berani adalah Aceh. Yang kedua apa? Yang kedua selain berani apa? Lupa. Kenapa lupa? Lupa kalau musuhnya besar. Jadi lupa itu penting. Kalau tahu musuhnya besar sudah ngeper duluan. Alhamdulillah keberanian kita telah membuat Aceh menang luar biasa dan kami hadir, saya hadir mengucapkan terima kasih. Amanah masyarakat Aceh tetap membara dan akan terus kita jaga selamanya. Saya kira itu. Tadi dikatakan biasanya saat kampanye datang bolak-balik, tapi selesai pemilu tidak kembali. Oke? Kami ingin membuktikan sama-sama bahwa kita memang sedang berjuang untuk perubahan. Masa Pilpres sudah selesai, tapi masa kita memikirkan Indonesia lebih baik tidak pernah selesai. Oke? Jadi kami datang, terima kasih. Yang kedua, teman-teman tadi bertanya, bagaimana nanti dalam, luar, dan lain-lain. Teman-teman, kenyataan bahwa datang dan berdialog, saya menjadi pegangan ini. Selama masih mau diskusi, maka masih terbuka pintu untuk selalu berpikir bersama. Ya, tapi kalau sudah datang saja tidak ada diskusi, itu hilang maka tidak ada harapan lagi untuk dititipkan. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin cerita sedikit. Mungkinkah kita selalu setuju dengan orang yang paling dekat dengan kita? Mungkinkah? Seperti contoh, kakak adik bersama-sama terus. Mungkinkah kakak adik selalu sepakat setiap urusan seumur hidup? Suami istri. Mungkinkah suami istri selalu sepakat semua urusan sepanjang hidupnya? Nah, kalau ada ketidaksepakatan, apakah kita langsung memutus hubungan? Coba diingat-ingat nih. Kalau dengan kakak dan adik ada sesuatu yang tidak sepakat, apakah langsung kita putus hubungan? Apakah langsung marah-marah? Apa yang dikerjakan? Bertanya, berdiskusi, tukar pikiran. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan perjuangan pasti akan ketemu situasi seperti itu. Mungkin yang dikerjakan seakan kita tidak sepakat hari ini. Nanti 2 bulan lagi mungkin sama. 3 bulan berikutnya mungkin beda. 6 bulan berikutnya mungkin sama. Sama, suami istri begitu. Hari ini kami mungkin sama. Besok ada urusan beda. Besoknya lagi ada urusan, oh sama lagi. Beda lagi, sama lagi. Tapi hubungan tidak diputus. Jangan sampai karena satu peristiwa yang kita tidak sepakat, kemudian hubungan diputus, kemudian interaksi berkurang. Kalau itu terjadi, maka tidak terjadi kematangan. Oke, jadi dalam menyikapi perjalanan nanti, pasti ada hal-hal yang teman-teman setuju atau tidak setuju. Tapi pastikan
selama masih bisa bertukar pikiran, selama masih bisa berdialog, maka kita masih selalu bisa berjalan bersama untuk perjuangan ini. Ya, tapi mengharapkan 100% sama nggak mungkin. Tapi jangan kalau ada yang berbeda, kemudian habis-habisan seakan-akan akan putus hubungan. Jangan, kita juga begitu. Dengan kakak, dengan adik, dengan suami dan istri selalu ada begitu. Nah, gunakan kematangan itu. Nah, teman-teman sekalian, tadi ada yang tanya, Pak, ini kita sudah berjuang perubahan. Berikutnya apa? Teman-teman, proses pemilu itu ada batasnya. Tidak mungkin pemilu itu sepanjang 5 tahun. Betul tidak? Setelah itu proses selesai, maka ada yang mendapatkan kewenangan, ada yang tidak. Yang kemarin berjuang sama-sama, mereka akan punya kegiatan lain. Jadi saya usul kepada semuanya, sibukkan dengan kegiatan perubahan di tempat Anda berada dimanapun juga. Sibukkan dengan kegiatan perubahan. Kalau mahasiswa, aktiflah dalam kegiatan mahasiswa. Kalau punya unit kegiatan, bikin unit kegiatan. Unit untuk masyarakat langsung dikerjakan. Kita kembali kepada apa yang kita kerjakan. Tapi tetap semangat perubahan, jangan putus jaringannya. Oke? Kemudian, kita juga mungkin akan punya pekerjaan-pekerjaan baru, tugas-tugas baru. Dan di tugas baru manapun, bawa gagasan perubahan. Bawa gagasan kesetaraan, gagasan keadilan. Karena itu yang harus kita bawa. Jadi saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, ketika Pilpres selesai bukan kemudian bikin partai, bukan kemudian bikin ormas, bukan. Tapi meneruskan apa yang kita kerjakan dengan bagian kita masing-masing. Karena saya banyak ditanya, apa betul Pak bikin partai? Tidak. Bareng dengan PKB sudah nyaman. Bareng dengan Nasdem sudah dengan nyaman. Bareng dengan PKS sudah nyaman. Jadi kenapa kita harus bikin? Justru kita harus membesarkan yang selama ini berjuang di jalur perubahan. Ya. Kemudian teman-teman, ini banyak aspirasi yang disampaikan yang sesungguhnya kami sendiri tidak mungkin bisa melakukannya karena bukan kewenangan di tempat kita. Tapi saya ingin sampaikan pada semua, tadi Bung Wildan, bagaimana dengan moralitas yang membuat kita merasa pesimis? Janganlah kita pesimis. Apalagi di Aceh. Bangsa kita itu adalah bangsa yang selalu mengecewakan. Mengecewakan orang-orang yang pesimis. Mengecewakan orang-orang yang menganggap kita sulit berhasil. Menganggap kita tidak mungkin mampu. Kita mengecewakan itu. Jadi menurut saya jangan ambil kacamata pesimis. Kritis boleh, tapi jangan pesimis. Oh, ada yang tanya nih. Ada yang bilang masyarakat Aceh memilih capres yang bodoh. Atau bodoh milih capres. Betul tadi? Emang ada yang bilang begitu? Ya, teman-teman sekalian, kita jangan ikut-ikutan memberi label. Katakan kepada semuanya, semua adalah yang orang-orang yang cerdas, semua orang cerdas. Pilihannya boleh berbeda, tapi hormati pilihan yang berbeda itu. Iya. Dan justru kita mau menghargai, dan bagi masyarakat Aceh, kepercayaan yang diembankan kepada kami, insya Allah akan kami bawa dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita khusus datang ke sini untuk menyampaikan kepada masyarakat Aceh, terima kasih atas kepercayaannya. Tadi Gus Yun bilang, terima kasih kepercayaannya. Sudah diperjuangkan dengan seserius-seriusnya. Bila hari ini amanah konstitusi bukan diberikan kepada kita, kita hormati putusan itu. Kita tunjukkan kita siap bernegara dengan dewasa. Kita siap berdemokrasi dengan matang. Dan kalau kita tunjukkan itu, insya Allah makin banyak yang ikut dalam gerakan perubahan kita nantinya. Apakah kita perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Lanjutkan? Nah, ini juga tadi ada yang pertanyaan, bagaimana nanti agenda ke depan? Teman-teman sekalian, 5 tahun itu banyak hal yang bisa berubah. Jadi jangan menyusun sesuatu untuk 5 tahun yang akan datang sekarang. Oke? Biarkan waktu berkembang, kita tak lihat
perkembangan-perkembangan itu, lalu manfaatkan untuk rencana kita ke depan. Teman-teman semua, titip jaga semangat anak muda Aceh. Insya Allah Aceh akan terus mewarnai Indonesia. Ya, rasanya sebagian besar sudah terkomentari. Moderatornya mana nih moderator? Ada yang belum nggak? Sudah? Sudah semua ya? Teman-teman, saya ingin tahu yang datang di sini. Mana yang paling jauh datang ke sini? Dari mana? Medan. Medan. Langsa. Langsa Sumatera Utara. Siapa ya? Iya. Kalau boleh, gini, kita kalau boleh saya yang paling jauh maju ke depan 5 paling jauh nih, sini coba. Nah yang jauh dulu, yang jauh dulu. Kalau dari Jakarta lebih jauh enggak? Coba paling jauh dari mana ini? Medan, Pak. Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan. Langsa, Pak. Langsa. Medan. 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 Sumatera Barat. Sumatera Barat, tepuk tangan Sumatera Barat. Deli Serdang, dari Deli Serdang. Tolong untuk kondusif ya, ini kenapa sudah pada berkerumunan? Tolong teman-teman, tolong, aduh ini nggak boleh. Teman-teman, ini yang sudah ada di depan, antri dong, tolong ya. Antri nggak boleh. Ini sudah tidak kondusif, tidak boleh seperti itu. Ayo dong, warga Aceh nggak boleh kayak gitu. Iya teman-teman, tolong kondusif. Tolong, jangan gitu, oke? Kita antri dulu, jangan ada di sini lagi. Antri dulu ya. Teman-teman semuanya sudah cukup ya. Kita mau lanjut. Ini kenapa sudah pada berkerumunan? Teman-teman semuanya jangan dulu. Tidak boleh dulu di depan, nggak boleh. Jangan dulu. Acara belum selesai, ini semua pada ingin dilanjutkan. Sudah cukup, teman-teman, tidak boleh ada yang ke depan lagi. Tolong bubar. Sekarang saya ingatkan tolong bubar. Kita belum selesai acaranya. Tolong teman-teman, ya, tolong saya mohon sekali. Sudah cukup. Bapak, kawan-kawan teman-teman sudah cukup ya. Hadirin silakan duduk kembali ya, silakan duduk ya, silakan duduk. Sekali duduk, oke Kak cepat. Iya, kita ada kesempatannya kok. Oke, kita duduk dulu ya. Ibu, kakak, sudah cukup. Ada sesinya kok. Sudah ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, teman-teman, kita bakal milih 8 orang buku. Harap tenang dan kondusif. Nanti yang udah dapat buku silakan maju ke depan dan ngantri. Bukunya udah ditanda tangan sama Abah. Iya, kita tanda tangan sekarang. Oke, kita pilih 2 dari sini, 2 dari sini, 2 Tunggu, dari sini, 2 dari sini ya. tunggu. Tunggu. Tunggu sebentar. Tunggu. Tolong, kami mohon sekali. Satu orang aja ya. Sebentar. Satu orang aja ya. Kan ada 8 nih, berarti 4 cewek, 4 cowok, oke? Oke, bentar ya Kak. Sebentar, ini ada yang 15 sebentar. jam perjalanan, Bang, maju. Iya. Oke, satu lagi ya Bang cowok. sini. Cewek 2 di tengah, cewek, pilih Kak. Sebentar, nggak boleh ada yang ke depan, nggak boleh. Nggak boleh, kalau nggak saya nggak mau, saya cancel. Nggak boleh ada yang ke depan. Hah? Kakak. Oke. Kakak, iya kakak. Sebentar teman-teman ya. Teman-teman. Iya kak, ayo sini, iya. Dah. Oke. Tunggu. Pojok situ. Kacamata.
ayo, udah, 2. Oke, Sebentar, diam. teman-teman. Mundur. Jangan maju-maju. Kasihan ibu-ibunya. Jangan Mundur, gitu teman-teman. dong, Mundur, warga ya. Aceh, Mundur. gimana sih? Gak boleh gitu. Banda Aceh, Enggak, warga Aceh kakak. harus tertib. Bukan, Bentar, kakak ya, ini, kakak ini, iya, kakak. Mau foto. Saya minta buku sama Pak Anies. Minta buku, kayak kanan. Udah maju aja Pak. Oke ya. Sudah, ini udah berapa? Oke. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. Ada 3 lagi. Cewek, Enam, cewek. Gak boleh kayak gini, gak boleh. Jangan kayak ya, gitu. jangan ya. Kakak satu-satu. Iya, cepat. Iya, satu-satu. Satu lagi. Bentar ya. Cewek mana? Iya, boleh, misalkan. Udah dua cewek. Dua cewek lagi. Bentar ya, Bu. Cari Bentar 2 ya. cewek lagi. Bentar. Kakak, jadi nggak? Kalau nggak jadi ini, ada yang mau ganti. Ya, maju. Bukan, kakak ini yang saya panggil tadi. Sebentar, saya panggil kakak ini tadi. Iya, kakak ini saya Oke, panggil. satu lagi sama kakak ini udah pas orangnya abang-abang semuanya ya. Udah pas ya. Udah Sudah. pas, Bang. Udah pas. Udah dapat? Udah ya? Oh iya. Udah pas. Oke. Sudah teman-teman semuanya, ini kenapa udah pada berkerumunan, sudah pada maju ke depan. Gak boleh ada. Iya, kita foto bareng, udah ya. Teman-teman ayo gercep, gak boleh berdiri, kondusif. Oke, udah cukup ya. Atas Rika sudah cukup. Semuanya boleh kembali ke tempat duduk masing-masing lagi ya. Gak boleh ke depan, ayo mundur. Ya, semua mundur biar kondusif. Teman-teman panitia tolong dong di backup ya. Jangan ke depan dong, yang dipanggil ke depan, yang gak dipanggil ya udah ada kesempatan lain. Iya, benar. Gak boleh gitu dong. Ayo yuk, sudah malam juga nih, udah malam, kita sama-sama Oke, enak. ini Gak dia ya. boleh ada yang Sudah kesini ya. dibagikan. Teman-teman, Teman-teman, gak boleh, ini kita kenapa paham. udah pada berdiri? Ini kenapa udah pada berdiri? Tolong duduk teman-teman ya, tolong duduk. Bukunya udah pas, mungkin belum rezekinya ya. Kita doakan semoga. Teman-teman, kami datang berempat sebetulnya. Saya dengan istri, Gus Imin juga dengan istri. Kita ajak ke depan ya ibu kita ya. Boleh. Yuk, yang udah pada duduk dulu. Sekaligus kita perpisahan di sini nih. Kita mau Yang pamit. sudah foto kita kembali ya, ambil buku yuk. Abis ini kita langsung mengundang istri dari Pak Anies dan juga istri dari Gus Imin. Oh kita foto dulu ya pasti dong. Oh iya boleh. MC foto dulu, sudah lama. Ayo MC dulu dari tadi kita. Ya udah lama Pak. Jadi saya pendiri R2A relawan Anies Aceh. Terima kasih. Jaga stamina dengan teman-teman. Titip salam. Kamu punya buat kenang-kenangan. Pendidikan dokter. Saya dulu di Turki 3 tahun kuliah. Oke, teman-teman ini kenapa pada maju semua? Ayo kondusif lagi. Di sini ada istri dari Pak Anies dan juga istri dari Gus Imin. Apa kabar ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Boleh. Sekarang Cek. Oke, yang di sini teman-teman sudah ya. Yang di sini boleh balik. Terima kasih banyak. Kalian adalah yang paling beruntung malam ini yang mendapatkan buku. Terima kasih. Maaf ya kita karena waktu. Terima kasih banyak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami berdua dan seluruh tim yang ada di Jakarta mengucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat memperjuangkan perubahan,
meskipun kondisi hari ini sampai pada titik yang tidak menggembirakan, tapi semangat perubahan akan terus abadi selamanya. Insya Allah perjuangan perubahan rakyat Aceh akan terus kita emban sampai kapanpun dalam suasana dan kondisi apapun. Semoga seluruh masyarakat Aceh sehat, bahagia dan sejahtera. Amin. Salam untuk seluruh warga masyarakat, salam untuk keluarga, semuanya tetap bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, terima kasih kepada Gus Imin ya. Tapi kayaknya kurang kalau ibu-ibu tidak menyampaikan belum juga menyampaikan. pesan dan kesan untuk teman-teman pemuda yang ada di Aceh. Silakan Ibu. I love you too. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nyong Aceh laga-laga? Perempuan Aceh laga-laga ya? Laga-laga, alhamdulillah. Senang sekali akhirnya bisa ikut lagi ke sini, ke Aceh. Bersama Mas Anies dan juga Gus Imin dan Bu Rustini. Baru kali ini saya ke Banda Aceh lengkap berempat. Double date. Double date. Pengalaman mengikuti kampanye bersama Mas Anies ke Aceh selalu meninggalkan kesan yang luar biasa. Saya kadang sering dibilang ibu dari Aceh katanya. Insya Allah hatinya ada di Aceh. Insya Allah. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan ingin menyampaikan pesan. Saya sudah bersama Mas Anies kurang lebih 26 tahun. Dan benang merahnya adalah kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, terhadap rakyat kecil dan juga pendidikan. Mas Anies adalah orang yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Dari sejak mulai direktor, kemudian Indonesia Mengajar, kemudian di kementerian, kemudian di DKI, semua keberpihakannya kepada masyarakat. Mas Anies itu selalu berpihak kepada masyarakat dan juga mengedepankan tentang keadilan. Jadi saya mohon kepada adik-adik yang datang semua di sini, berikan kepercayaan kepada Mas Anies dan Gus Imin untuk menimbang, untuk menentukan arah ke depan setelah kontestasi kemarin. Dan beri kepercayaan, dan insya Allah arahnya sama, arahnya perubahan. Mengenai caranya, tadi seperti Mas Anies bilang, bisa jadi kita nggak setuju, ada yang nggak setuju, bisa ada yang suka, bisa ada yang nggak suka. Tapi yakinlah bahwa Mas Anies dan Gus Imin ini adalah orang baik. Insya Allah keputusannya ditimbang dengan alasan-alasan kebaikan, alasan-alasan keadilan, alasan-alasan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan Mas Anies dan Gus Imin selalu sehat. Kemudian bisa terus berada di jalur perubahan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali saya pada malam hari ini bisa berada di tengah-tengah masyarakat Aceh. Sungguh luar biasa dan membanggakan. Saya tadi sudah menikmati berbagai macam kuliner yang luar biasa di Aceh.
ada ayam tangkap, ada kopinya yang enak. Ternyata di sini masyarakat Aceh suka dengan kopi, di mana-mana ada kopi. Luar biasa. Dan juga ada mie Aceh, banyak makanan yang enak di sini. Dan saya juga merasa nyaman dan mendapatkan penghormatan berada di Aceh ini. Meskipun saya tidak sesering suami saya berkunjung ke Aceh, saya ingat kunjungan saya yang pertama ke Aceh setelah terjadi tsunami, beberapa bulan setelah tsunami, dan kemudian sekali balik lagi tapi enggak, cuma sebentar karena mengikuti perjalanan dinas. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa merasakan kedekatan yang lebih dekat lagi dengan masyarakat di Aceh ini. Sungguh luar biasa, semangatnya yang membara, semangatnya yang terus menyala. Saya yakin di sini nanti juga akan ada penerus para pejuang hebat dari Aceh seperti Cut Nyadin. Ya. Itu saya sudah melihat tadi dengan tampilan adik-adik yang ada di sini, para mahasiswa yang ada di sini dengan semangatnya yang luar biasa. Saya yakin itu menjadi penerus dari pejuang-pejuang tokoh perempuan Aceh dan para tokoh yang hebat-hebat yang berasal dari Aceh. Insya Allah kedepannya Aceh akan lebih berdaya. Saya dan Bu Ferry menyaksikan betapa apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar ini, perjuangan mereka berdua itu benar-benar tulus ya Bu ya. Perjuangan mereka itu benar-benar memikirkan bagaimana bisa membawa perubahan bagi bangsa ini, bagaimana bisa membawa sesuatu yang bisa lebih baik lagi dari negara, lingkungan, masyarakat, bangsa, bahkan agama. Kita doakan bersama-sama semoga beliau diberi kekuatan, kesabaran, apapun keputusan yang akan menjadi keputusannya ke depan, itu adalah menjadi sebuah keputusan yang terbaik, yang tentunya kita meyakini berdua nih sesama istri, yang mendampingi kita bisa merasakan betul apa yang menjadi motivasi pikiran-pikiran yang ada di suami-suami kita ini. Insya Allah mereka terus memperjuangkan apa yang menjadi amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Indonesia, yang telah memberikan kepercayaannya kepada Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Tapi Pak Anies tadi ada yang terlewatkan tentang pertanyaan broken home. Iya, seperti yang kita tahu ya, tadi ada satu teman kita yang menanyakan terkait iya, itu dia. Iya. Kisahnya ya, melihat Pak Anies sebagai role ayah yang baik gitu. Jadi tadi ada yang bertanya pengalaman orang tua berpisah dan menceritakan tentang kami. Saya sampaikan, Anda kuat, Anda hebat, dan kami bangga dengan Anda. Oke? Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa kalah, jangan pernah merasa gelap. Anda kuat, Anda hebat, dan kami bangga. Masalah yang sedang dihadapi insya Allah akan bisa terlewati. Dan seberat-beratnya yang pernah dihadapi, Anda bukan orang pertama yang menghadapi. Bila yang lain bisa menghadapi, insya Allah Anda bisa menghadapi dan insya Allah Anda bisa melampaui itu semua. Ya, jadi seringkali kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita harapkan. Betul tidak? Tapi yakinlah bahwa Anda kuat, Anda bisa melewati ini semua. Dan nanti jadilah pribadi yang mengambil pengalaman dari hidup ini. Kalau dulu pernah mengalami pengalaman ABC yang Anda tidak nyaman, di kemudian hari jangan sampai generasi berikutnya mengalami ABC lagi. Anda pertahankan supaya apa? Jangan sampai mereka merasakan seperti yang Anda rasakan. Tapi itu sebagai sebuah kenyataan,
lewati, jalani dengan keyakinan bahwa apapun yang saya cita-citakan, yakinkan dari Anda, insya Allah bukan hanya tercapai, insya Allah Anda akan bisa melampaui cita-cita itu semua. Ya, itu aja jawaban saya. Makasih. Baik, terima kasih. Teman-teman semuanya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Iya. Tapi sebelumnya tenang, kita ada yang ingin memberikan souvenir, tolong diangkat. Kita akan memilih yang souvenir yang paling bisa kami. Ya itu, boleh Ibu dari Bitata, silakan kemari. Ada Boleh. lagi? Oh, Oh ada iya, lagi. silakan. Teman-teman yang mau ngasih souvenir Jangan bisa. maju, jangan maju ya. Tolong dikasih jalan. Jangan, gak boleh berkerumun. Allahu Akbar. Teman-teman udah malam, gak boleh berkerumun ya. Teman-teman, iya sudah cukup ya souvenirnya. Iya silakan, mau diberikan ke siapa? Sama Oke, aja. teman-teman semuanya. Baik, sesi foto dulu, silakan difoto dulu. Yang lain yang tidak berkepentingan silakan mundur. Oke teman-teman yang di belakang, Yang tidak berkepentingan silakan sebelah sini mundur. boleh tolong duduk ya, karena kasihan yang di belakang nggak kelihatan ya, biar kita sama-sama Ini kelihatan yang di depan semuanya. kenapa pada berdiri semua? Selain yang tag fotografer nggak boleh ada yang berdiri, duduk. Oke silakan duduk Teman-teman teman-teman udah ya. malam ya, udah malam, ayo teman-teman. Kita percepat karena setelah ini kita akan Yang nggak closing. berkepentingan nggak boleh berdiri. Itu kenapa berdiri semua? Duduk. Setelah ini kita Setelah ini closingnya kita akan nyanyi bersama lagu Padamu Negeri 2 kali ya sebagai penutup acara kita. Jadi tolong kondusif teman-teman ya. Oke baik, terima kasih. Ada lagi tadi satu orang yang mau ngasih souvenir ataupun buat tangan. Oke baik. Oke, silakan. Ini dari mana? Dari Bitata ya. Nah ini UMKM Bitata. Aceh Pak yang sudah sampai ke nasional ya. Satu-satu ya untuk Ibu Oke. ini ya. Oke. Nah sebelum ini menutup, jadi silakan Ibu foto dulu silakan. Setelah ini akan ada ucapan terima kasih dari Kapten dan Co-Kapten Ubah Bareng. Ada Bang Kun Misbahul Munawar dan Bang Montes. Baik, terima kasih. Oke, sudah. Silakan Bang, kami persilakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili teman-teman dari semua yang berhadir mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Anies Baswedan telah berani datang kembali ke Aceh setelah menang. Tidak seperti yang sebelumnya, orang pernah menang di Aceh, tidak berani datang 5 tahun kemudian untuk cari suara. Terima kasih kepada Pak Anies. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ucapkan. Acara ini adalah acara menyalurkan aspirasi dari teman-teman. Ada anak muda, ada mahasiswa, ada bapak-bapak yang menyeberang pulau dari Semelu datang ke sini. Kami mengucapkan terima kasih atas aspirasinya disampaikan ke Pak Anies. Untuk acara selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Montes. Cek, Bapak Anies, Gus Muhaimin dan Ibu yang mendampingi. Kita udah menjalani acara Musraya, tapi kita ingin jelaskan ini teman-teman, apa itu Musraya? Jadi Teman-teman Musraya duduk ini, ya, nggak boleh ada yang teman-teman, berdiri. Tolong. mungkin Sebentar lagi bisa kok. duduk sebentar, kita 3 Sebentar lagi menit. kok. Pak Anies dan Gus Muhaimin dan kaum muda semua yang hadir di sini. Sedikit saya membaca apa itu Musraya. Musraya memiliki makna tradisi gotong royong yang melekat kuat di kehidupan orang Aceh. Musraya biasanya diawali dengan mufakat dan diskusi seperti malam ini dan melakukan gerakan bersama tanpa memandang status sosial. Ada prolog yang dari Aceh yang sangat terkenal, putuh dengan mufakat, kuat dengan musraya. Keputusan dengan mufakat, kuat dengan gotong royong. Jadi
Gerakan Musiraya kaum muda malam ini merupakan spirit gotong royong kaum muda Aceh untuk menginginkan perubahan yang konkret untuk Aceh dan Indonesia. Itu makna dari Musiraya, untuk teman-teman kita pahami bahwa setelah kegiatan ini akan menjadi gerakan Musiraya bagi kaum muda Aceh untuk Indonesia. Terima kasih Bapak Anies dan Gus Muhaimin. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya hafal lagu Padamu Negeri? Hafal? Teman-teman semuanya, sebagai penutup malam kita pada hari ini, kita akan menyanyikan Padamu Negeri. Hafal ya? Kita Oke, nyanyi kita nyanyi bareng-bareng bareng-bareng ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga pada teman-teman atas antusiasnya. Oke, kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Tapi nggak boleh ke depan, nggak boleh ke depan, nggak boleh ke depan. Tolong jaga tetap ketertibannya. Nggak boleh ke depan. Jangan semakin ke depan, jangan semakin ke depan. Ini kenapa pada semakin ke depan? Ada instrumen, instrumen siap. Oke, kita nyanyi Padamu Negeri 2 kali ya, 2 kali ya. Semuanya siap? Instrumen kalau sudah siap bisa langsung dimulai ya. Silakan instrumen langsung dimulai. Oke, baik semua nyanyi ya. Kita nyanyi dulu ya. Sekali lagi ya. Lebih keras lagi suaranya teman-teman ya. Ayo semuanya nyanyi. Teman-teman, tolong jangan ke tengah. Kasihan Abah sama Gus Imin sama Ibu yang lain-lainnya, kasihan ya. Tertib tolong. Teman-teman semuanya, ayo dong, sudah malam. Tunjukkan bahwa masyarakat Aceh itu tertib. Betul, kondusif dan juga sangat menjunjung tinggi etika. Teman-teman. Oke teman-teman panitia tolong terobos saja nggak apa-apa ya demi kenyamanan. Aduh ini kenapa pada terobos semua? Teman-teman semuanya. Teman-teman mundur semuanya, mundur. Semua dapat foto nanti mundur. Aduh.